Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, selamat pagi. Kita ketemu lagi di program Dialog Fajar bersama saya Adit Jufriansah. Dan pagi hari ini ada Ustadz Mim dari pesantren Al-Quran Nurul Falah yang sudah hadir menyematkan diri untuk berbagi di awal hari Anda. Kita ngobrol soal kesehatan. Karena spam saya baca-baca artikel gitu Ustadz ya. Kesehatan dan Islam itu sangat-sangat dekat. Dimana kesehatan itu bagian dari Islam itu sendiri. Karena sebagai muslim pun kita perlu menjaga kesehatan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran maupun mengikuti pola hidup sehat juga yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Ini pokoknya kalau hari-hari kayak begini tuh, kayak pandemi tuh, salamnya selalu salam sehat. Oh, betul. Doanya tuh semoga sehat, sehat dan sukses. Benar, gitu ya. Luar biasa. Ya, harus sehat dulu. Alhamdulillah. Moga-moga Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mas Adi dan kawan-kawan suara Surabaya yang dirahmati Allah, akan saya buka obrolan kita pagi hari ini dengan mengutip atau membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi hasbubni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasihi. Artinya, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberi tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya sudah cukup memberi tuntunan kepada kita semuanya. Katanya sehat itu, ini kata seorang pakar ya, sehat itu yang mempengaruhi 3 hal Mas Adit. Yang pertama adalah pola pikir. Kalau suntuk terus ya Mas Adit ya, sakit pasti itu. Sumpok, galau, gak habis-habis ya. Khawatir ndak henti-henti, jatuh sakit dia. Ini misalnya ini corona lagi beritanya marak itu, aduh gimana aku, aduh sudah khawatir begitu, alamat itu. Yang kedua kan pola makan. Nah ini ya, pola makan. Yang ketiga katanya pola-pola. Coba pola-pola maksudnya. Kakak pola kan gitu, kakak pola sorot. Lah ternyata untuk yang kedua yaitu pola makan ya. Pola makan Rasulullah sangat luar biasa memberikan gambaran bahwa perut kita ini sesungguhnya lebih buruk dari sebuah bejana. Bejana itu ya namanya drum atau ember gitu ya. Kalau ember atau drum kan isinya hanya tertentu saja, air paling paling gitu ya. Tapi kalau udah kita pegangi perut kita masing-masing, coba iki isinya opo ae klebu. Ya kan, mulai dari yang manis, yang pedas, yang kecut, yang pahit, yang hitam, yang merah, yang masuk semua. Nggak peduli pagi, siang, sore, malam masuk semua. Maka baik yang ya sampah maupun yang sehat, kadang-kadang malah masuk juga yang sampah-sampah itu dalam perut kita. Nah, oleh karena itu cukup makan itu, bahasa sederhananya jangan sampai kenyang. Cukup menghilangkan rasa lapar saja. Istilahnya Rasulullah adalah untuk menegakkan tulang punggung. Yuqimna sulbahu. Jadi pokoknya misalnya siapapun di antara pagi hari ini misalnya kita merasa lapar, nah, makan saja. Tetapi
ketika kita menyuap atau menyantap makanan, ingat bahwa makan ini untuk menegakkan punggung kita agar kita tidak merasa lapar. Lapar itu kan gambarannya kan orang yang terbungkuk begitu. Nah, kalau sudah kenyang kan badannya jadi tegak. Nah, kalau tidak bisa, kalau sulit seperti itu, bagilah perut kita menjadi tiga wilayah atau 3 bagian. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Nah, itu. Jadi yang kita bayangkan dalam kita mengkonsumsi makanan itu, bahwa di dalam perut kita ini membutuhkan 3 hal tersebut: makanan, udara, dan air. Kalau airnya kurang, perut kita akan sakit, pencernaan kita tidak akan normal. Kalau kemudian makanannya terlalu banyak, nafasnya menjadi, atau udara yang mestinya dibutuhkan terlalu sedikit, sehingga kita merasa sesek gitu kan. Ya kan sering ya orang kalau kita makan kekenyangan itu kan sesek, jadinya kita sulit bernafas, sulit duduk, sehingga pencernaan yang mestinya ditunaikan dengan baik oleh lambung kita, oleh usus dan perut kita, itu juga tidak berjalan dengan baik. Walhasil produknya, hasilnya, nutrisi yang harusnya bisa diterima secara optimal oleh tubuh kita pun menjadi tidak optimal. Nah, kalau kita teliti lebih jauh lagi, Mas Adit ya, Nabi kan menunjukkan 3 komponen atau 3 unsur, 3 elemen yang masuk dalam perut kita. Makanan kan sudah apa saja itu kan ya, kemudian air dan nafas. Coba kalau kita renung-renungkan ini, air dan udara ini kan kita tidak pernah bisa membuat, ya kan? Mana ada pabrik air, kan tidak ada. Paling kemasan, kan itu mengemas air. Udara, tidak ada juga pabrik udara mengemas udara, masukkan ke dalam tabung menjadi oksigen. Jadi sesungguhnya pun yang masuk ke dalam tubuh kita ini ya miliknya Allah semua ini, pabriknya dari Allah semua ini. Nama manusia tidak bisa campur tangan ini. Air ya sudah, air ciptaan Allah, air ya air, titik. Udara ya udara. Yang ketiga adalah baru kalau makanan kan baru ada campur tangan kita. Kita mengolah, kita menanam, mengolah, kemudian memasak, baru mengkonsumsi. Sehingga kalau kita lihat dengan baik, ketika kita makan, kalau saya makan ini ternyata yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini yang paling besar adalah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah secara mutlak. Kita nggak bisa milih udara, Allah kasih kita udara. Kita nggak bisa menciptakan udara, Allah kasih kita udara. Kita nggak bisa menciptakan air, Allah kasih air. Jadi sebetulnya 2/3 ini yang menentukan hidup kita. Kan itu berarti kan ya? Iya. Jadi 2/3 ini yang menentukan hidup kita. Kalau kita peduli sama makanan, food misalnya, tapi kita melupakan 2/3 lainnya, nggak ada gunanya makanan yang kita konsumsi. Kalau air yang kita konsumsi kotor, udara yang kita konsumsi kotor, air yang kita konsumsi kurang, udara yang kita konsumsi juga kurang, kesehatan pasti akan terganggu. Nah, maka ingatlah kawan-kawan semuanya, dan ini saya juga, ketika kita makan, bahwa kita hanya membutuhkan 1/3 dari total kebutuhan diri kita. Katanya orang Jawa ini kalau kerja mempeng-mempeng gawe apa sih? Mek gawe sego sak piring, misalnya gitu ya. Artinya kita mencari kerjanya untuk mencari sesop nasi kan. Nah, nasi yang kita maksud itu sebetulnya hanya 1/3 dari total kebutuhan yang ada dalam diri kita. Tapi kita lihat orang bisa beringas gara-gara lapar, orang bisa saling bunuh gara-gara soal makanan. Nah, inilah makan itu kalau kita letakkan pada sunnah menurut tuntunannya Nabi, anjurannya Nabi, yakin sehat lahir dan batin. Dari sisi komposisi, harmonis, ideal, bagus, proporsional, 1/3 air, 1/3 udara, 1/3 makanan. Dari sisi spiritual, lebih tinggi lagi, karena dia merasa setiap makan tugasku, amanahku hanya 1/3.
yang 2/3 Allah telah sediakan. Maka ketika makan dia tidak akan sembrono kan? Ya Allah, Engkau memberi aku nikmat makan, itu untuk saya sehat. Kalau sehat saya bisa beribadah kepada Engkau. Kenapa? Karena secara faktual yang dibutuhkan oleh perut kita 2/3-nya kita tidak bisa mengintervensi. Nafas, maksud kita bisa menahan sepertiga misalnya gitu, kita tahan nafas kan juga tidak bisa. Air juga pasti kalau kita kekurangan air akan mengalami dehidrasi dan kekacauan dalam metabolisme tubuh kita. Dengan begitu kawan-kawan suara-suara dirahmati oleh Allah, ini hari pagi ini mari kita rancang makanan kita ini. Kalau hari ini punya jadwal makan dengan kolega, ada jamuan makan siang, ada jamuan makan malam, pastikan ketika kita mengkonsumsi setiap makanan kita ini ingat porsi yang telah dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia. Dengan kita mengikuti tuntunan ini, yakin saya sudah, apapun yang kita makan, tentu yang halal ya, makanan itu akan menjadi sehat karena proporsinya kita jaga dengan baik. Apapun yang kita konsumsi akan menimbulkan, menumbuhkan, menghasilkan energi yang positif dalam mengawal setiap langkah, setiap keputusan, tindakan yang kita lakukan di hari ini, hari besok, dan hari-hari yang akan datang. Kenapa? Karena makanan ini akan memiliki dampak yang besar di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita masih muda, di usia-usia puluhan begitu, 20 tahunan, 10 tahun, 20 tahun, dia akan memiliki dampak di masa yang akan datang. Apalagi usia kita sudah alita, Mas Adit ya, atas 50 tahun maksudnya ya. Alita, singkatan baru. Harus lebih hati-hati. Kenapa hati-hati? Kan dua hal dia, apa yang dibutuhkan hari ini dan kita menanggung sisa dari makanan yang kita konsumsi di waktu atau di tahun atau di usia sebelumnya, yang itu pasti akan menimbulkan efek negatif dalam tubuh kita. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin makan sehat, bukan hanya melihat komposisi makanannya saja, tetapi proporsi jumlah makanan yang kita konsumsi diperhitungkan dengan kadar air dan kadar udara yang harus berada di dalam perut kita. Dengan proporsi yang seimbang tadi itu, maka yakin hidup kita akan sehat. Bukan sehat hanya konteks fisik saja, tapi juga secara imani, secara batini, secara ruhi, kita akan terjaga kesehatan iman kita. Itu Mas Adit. Iya, itu cara diet yang tepat juga ya Ustadz ya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Betul, betul, iya. Kalau lapar baru makan, kalau belum lapar ya udah. Ya, Tantar aja. Penyakitnya kan kalau kita berada di pesta kan Mas Adit ya. Di pesta itu kan kita sering kelepasan kan, sering kesulitan kita mengendalikan diri. Maka tetapi tidak sulit sebenarnya kalau kita sudah punya kebiasaan makan dengan pola seperti ini. Tidak akan kesulitan kita untuk mengendalikan keinginan kita untuk mencicipi tapi satu piring. Sama kalau guyonannya dulu itu sering gini, kita kena kolesterol nyalahin kambingnya. Iya betul. Nanti kalau nggak ada yang makan kambing, siapa yang bersihkan kotorannya kambing? Kalau kampungan banyak. Guyonannya begitu. Iya benar. Nah itu padahal salahnya sendiri ya. Mana salah sendiri. Ya tadi ya jaga proporsionalnya, terus juga jumlahnya, komposisinya, dan semacamnya, dan jangan lupa olahraga. Oh itu pasti. Itu akan mendorong kita menjadi ringan bergerak kan? Karena kan komposisinya sudah jelas, kadar airnya berapa, kadar udara berapa, kadar makanannya berapa, sehingga ya ringan kita, pergerakan persendian kita juga akan menjadi ringan juga, langkah kaki kita juga menjadi mudah gitu ya. Dan karena kecukupan oksigen dalam tubuh kita juga terpenuhi, maka berpikir pun juga menjadi cerah gitu Mas Adit ya. Sementara kalau kita kekenyangan itu nggak bisa mikir. Pasti porsinya makanan lebih banyak daripada unsur dua yang lain tadi. Karena unsur makanannya dominan ya efeknya
sudah bisa kita rasakan sendiri, menjadi lambat gerakannya, kemudian metabolismenya menjadi tidak baik gitu ya, sehingga kebutuhan nutrisi untuk berpikir juga terhalang, sehingga kemampuan kita berpikir pun juga tidak sebaik kalau kita proporsi yang dianjurkan oleh Nabi kita yang sangat mulia itu. Nah, alhamdulillah, jadi segera sadar, makannya jangan kebanyakan, bergerak terus, olahraga terus ya. Ya harus kita bekerja keras ya, untuk menjaga proporsi ini. Nggak usah dietan lah. Nggak usah dietan. Nanti kalau mahal juga kan itu ada. Mahal juga. Benar, karena sumber dari segala penyakit yang susah diobati ya memasukkan makanan di atas makanan. Artinya makanan yang satu belum tercerna dengan baik, sudah masuk lagi makanannya. Iya, benar Mas Adit ya. Baik Ustadz, insya Allah bisa menginspirasi kita ini untuk mengawali hari ini. Amin, insya Allah. Semuanya sehat. Amin. Baik, kawan, saya akhiri program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.